أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wa ya'lamu usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallahi faqad faza muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di penghujung Muharram di tahun baru 1447 Hijriah. Entah apakah kita sadar perjalanan hidup yang telah kita lalui selama ini adalah melakukan sesuatu yang baik atau justru senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seharusnya bisa menjadi bahan pertimbangan, introspeksi, muhasabah untuk diri kita masing-masing tentunya. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini selaku khotib, kami ingin menyampaikan ungkapan dari seorang ulama yang berasal dari kota Yaman yang hidup di 16 abad Masih, seorang pemimpin thariqah, seorang waliullah dari kalangan orang-orang sufi pada saat ini. Dalam kitabnya Sabilul Istiqamah, perjalanan hidup manusia sampai dengan kematiannya, beliau mengatakan wa samayyahsan min su'il khatimah wal a'yadu billah. Ada beberapa golongan yang kita khawatir pada detik-detik hidup masuk ke dalam golongan yang mati dengan kematian yang amat jelek. Dan tentu kita memohon perlindungan agar kelak kematian kita masuk ke dalam kematian yang husnul khotimah. Apa kata beliau? Salah satu golongan yang dikhawatirkan untuk mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah al-mutahawwinu bis-shalah, yang sering melalaikan, yang sering menunda untuk pelaksanaan sholat. Kita tentu percaya hadirin dari berbagai ayat dan berbagai hadis-hadis yang telah disampaikan, kita yang meyakini bahwa sholat merupakan satu-satunya amalan yang wajib yang datang dari Allah, yang tidak satu alasan pun untuk kita sebagai kaum muslim laki-laki untuk bisa meninggalkan sholat. Dalam keadaan hidup semasa kita sehat atau kita sedang dalam keadaan
perintah untuk melaksanakan sholat tetaplah mesti dan wajib kita tunaikan dalam perjalanan. Sholat bukan berarti hilang dari kehidupan kita, tapi Allah beri sebuah keringanan ketika kita dalam posisi musafir bisa melaksanakan jamak atau kosor dalam pelaksanaan sholat kita. Intinya selama kita masih hidup di dunia Allah, baik sehat ataupun sakit, maka sholat tetaplah merupakan kewajiban yang mesti kita laksanakan setiap waktunya. Maka orang-orang yang mengalami tempat meninggalkan dengan bentuk kesengajaan enggan melaksanakan sholat, maka ini beliau katakan sangat-sangat dikhawatirkan di detik-detik ajal, di detik-detik kehidupan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan selanjutnya kata beliau, al-mudminu li sirbil khamri adalah orang-orang yang gemar suka meminum minuman keras. Dalam sebuah hadis tertentu Nabi mengatakan, kullu muskirin khamrun, setiap sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr, wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr hukumnya adalah haram. Tentu juga dari ayat dan hadis yang Nabi sampaikan dalam kehidupan kita juga tentu percaya dari kejadian atau rentetan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita bermasyarakat di lalu lintas saja misalnya. Kecelakaan lalu lintas banyak terjadi akibatkan seorang supir yang mengendarai kendaraannya dalam posisi mabuk. Kita sadar mabuk bukan hanya sebatas merugikan diri kita, tapi juga merugikan orang-orang di sekitar kita. Berkendara dalam kondisi mabuk, dalam keadaan mabuk, mengakibatkan kita menabrak pengendara lainnya. Tak jarang juga kita mendengar dari media, baik cetak ataupun tulisan, atau yang saat ini kita alami di media sosial. Kita sering mendengar dan melihat berbagai macam peristiwa keji. Bagaimana seorang suami membunuh istri, bagaimana seorang istri membakar suami, bagaimana seorang anak membunuh kedua orang tuanya. Tak jarang itu diakibatkan karena tidak sadar akan dirinya yang telah dikuasai oleh khamr tersebut. Maka bagi orang-orang yang senantiasa meminum minuman keras, khamr atau narkoba, yang kini juga sama halnya menghilangkan akal sehat kita, maka dikhawatirkan detik-detik kehidupannya masuk ke dalam golongan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang selanjutnya kata beliau, wala'aqul walidain, durhaka kepada orang tuanya. Ini juga salah satu golongan yang beliau khawatirkan, para ulama khawatirkan ketika mati dalam posisi su'ul khotimah. Tentu dari berbagai ayat sekali lagi, dari berbagai macam hadis yang disampaikan itu di dalam kehidupan kita, wajarnya jika durhaka kepada orang tua bisa membuat kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Khususnya seorang ibu kita yang melahirkan kita, yang mengandung kita 9 bulan lebih lama. Di detik-detik kelahiran kita harus berjuang. Setidaknya ada 2 dampak dari kelahiran kita: kematian atau kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra 33 menyampaikan, wa wasaina al-insana biwalidayhi
Allah berwasiat kepada kita manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ibu kita hamalat sebuah dan alam mengandung dengan susah payah, jauh lebih baik menahankan sakit, menahankan perih. Setelah kita lahir, wahidu amai mengasuh kita, menyakiti kita selama 2 tahun lamanya. Jadi wajar ketika kita sebagai anak enggan mematuhi perintah orang tua kita. Sebagai anak kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Wajar ketika di akhir hayat hidup kita masuk ke dalam golongan yang mati dalam suul khotimah. Dan yang terakhir kata beliau, alladzina lam yatubu, mereka yang tidak enggan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mereka melakukan sesuatu perbuatan keji dan baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam istilah Jawa ada kata melimo, 5 perbuatan yang sangat tidak disukai dan bisa dikhawatirkan juga mati dalam keadaan suruh. Yang pertama itu mabon, artinya berzina. Allah katakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, karena itu adalah perbuatan sejelek-jelek perbuatan. Yang kedua, mendom, artinya orang yang gemar minum minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal anfar wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibu. Minuman keras, khamr, main, istilahnya yang ketiga adalah berjudi, wal maisir, berjudi. Segala itu adalah perbuatan syaitan yang mesti kita jauhi dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, madan, artinya pecandu narkoba. Dan yang terakhir adalah mari mencuri atau memakan yang bukan hak kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun kita yang ada dalam masjid ini memberikan Allah itu tidak adalah orang yang berdosa, adalah hamba-hamba Allah yang biasa bermaksiat. Tapi sebaik-baik manusia kata Rasul, ketika berbuat maksiat, ketika mengerjakan dosa, maka secepat dia melaksanakan maksiat tersebut, secepat itu juga dia kembali berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, menjadikan kita pribadi yang lebih bisa, lebih banyak mengintrospeksi mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tidak lakukan, mana yang harus kita ambil dan mana yang harus tidak kita ambil, sehingga menjadikan kita pribadi yang lebih baik ke depan hari, menjadikan kematian kita, akhir hayat kita di dunia masuk ke dalam golongan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله من عبادك الصالحين ومن عبادك الشاكرين ومن عبادك المخلصين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم بالصواب. أقيموا الصلاة.